Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan saya di channel kelas Bu Sulis. Nah, pagi ini kita sudah memasuki tema 8 ya. Hari ini kita akan belajar tentang rotasi bumi dan pembagian wilayah waktu. Anak-anak tahu enggak mengapa sih kok ada siang dan malam? Nah, ternyata peristiwa siang dan malam itu adalah akibat rotasi bumi ya, seperti ilustrasi ini. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros ya, seperti ini. Jadi bumi itu berputar mengelilingi sumbunya atau porosnya. Nah, akibat rotasi bumi yang pertama, terjadinya siang dan malam. Nah, ini ilustrasinya ya, ada sebuah globe yang kita ibaratkan sebagai bumi. Kemudian ini kita menyalakan senter ya, kita nyalakan senter, kita arahkan ke globe. Nah, bagian yang terkena sinar senter, cahaya dari senter ini menunjukkan siang hari ya, karena terkena cahaya. Kemudian bagian yang tidak terkena cahaya senter ini berarti menunjukkan malam hari. Nah, ini adalah akibat rotasi bumi anak-anak ya, terjadinya siang dan malam. Kemudian yang kedua, akibat rotasi bumi adalah gerak semu harian matahari. Apa itu gerak semu harian matahari? Gerak semu harian matahari adalah fenomena alam di mana matahari seolah-olah terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Ya, padahal sebetulnya yang berputar itu adalah bumi. Jadi matahari itu tetap ya, itu namanya gerak semu harian. Jadi seolah-olah mataharinya yang bergerak, padahal sebetulnya yang bergerak adalah bumi. Nah, akibat rotasi yang ketiga yaitu terjadinya perbedaan waktu di bumi. Ya, jadi ada 24 daerah waktu yang ada di bumi. Nah, pusat waktu berada di kota Greenwich, Inggris ya, yang terletak pada bujur 0 derajat. Setiap selisih bujur 15 derajat, perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Nah, ini penjelasannya nanti ya pada pembahasan berikutnya. Bagian bumi di sebelah timur Greenwich mengalami waktu yang lebih cepat, sedangkan bagian bumi di sebelah barat Greenwich mengalami waktu yang lebih lambat. Jadi akibat rotasi yang ketiga adalah adanya perbedaan waktu di bumi. Jadi mungkin anak-anak yang orang tuanya dulu pernah berhaji ya, naik haji ke Mekah ya, itu kan terdapat perbedaan waktu antara di Indonesia dengan di Mekah. Itu kenapa? Ya, karena bumi berotasi. Atau tidak jauh-jauh, misalnya di sini di Surabaya atau di Mojokerto ya, dengan di Bali itu waktunya juga sudah berbeda. Nah, itu semuanya dikarenakan adanya rotasi bumi. Nah, sekarang kita lanjutkan di perbedaan waktu di bumi. Nah, ini kita bahas lebih lanjut anak-anak ya, tentang perbedaan waktu di bumi yang merupakan akibat dari rotasi bumi yang ketiga. Ya, di sini coba perhatikan, ini adalah gambar bumi ya. Ini ada garis bujur dan ada garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Ya, ini adalah garis lintang anak-anak ya. Kemudian garis lintang ini terbagi menjadi dua. Ada lintang utara, berarti dia di atasnya garis khatulistiwa ya, lintang 0 derajat. Kemudian ada juga lintang selatan yang bawah ini. Kemudian garis lintang ini digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang membujur ya, membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Ini anak-anak ya, yang vertikal ya, membujur dari kutub utara menuju kutub selatan bumi. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut bujur barat, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut bujur timur. Nah, garis bujur inilah yang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu di bumi. Nah, garis bujur barat dan garis bujur timur itu berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi, garis bujur 0 derajat ini berada di kota Greenwich di London, Inggris. Oleh karenanya, kota ini ditetapkan sebagai penentu atau standar waktu internasional. Nah, perbedaan garis bujur menunjukkan perbedaan waktu di tempat tertentu.
Sekali bumi berotasi dibutuhkan waktu 24 jam. Dan semua tempat di permukaan bumi itu mengalami perputaran 360 derajat. Dengan demikian, setiap derajat bujur ditempuh dalam waktu 4 menit. Dari mana ini? Nah, ini dari sini anak-anak ya. Jadi, satu kali berotasi itu kan 24 jam. Kemudian 360 derajatnya ini dari mana? Karena bumi ini perputarannya adalah 360 derajat, satu putaran. Makanya 24 jam dibagi 360 derajat. Sehingga 24 saya kalikan 60. Kenapa kok dikalikan 60? Ya, karena di sini 1 jam. 24 kali 60 menit per 360 derajat sama dengan 4 menit. Nah, ini dari sini ya. Jadi, perbedaan waktu antara dua tempat dengan perbedaan bujur 1 derajat itu adalah 4 menit. Atau bisa juga dikatakan setiap 15 derajat ya, itu perbedaan waktunya adalah 60 menit atau 1 jam. Nah, berdasarkan perhitungan itulah setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Lalu bagaimana pembagian wilayah waktu di Indonesia? Nah, ingat anak-anak, coba perhatikan ini ada 95 derajat, ada 100 derajat, dan seterusnya ini ya sampai 150 derajat. Ini adalah garis bujur ya. Indonesia itu terbentang antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Sehingga kalau kita hitung panjang wilayahnya itu adalah 46 derajat. Dari mana 46 derajat? Ini berasal dari 141 dikurangi 95. Ketemunya adalah 46. Nah, sehingga wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian waktu. Dari mana? 46 dibagi 15. Ya, 15 tadi kan berasal dari perhitungan tadi ya, setiap 15 derajat itu selisihnya adalah 1 jam. Nah, sehingga wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 3 ya. Ada waktu Indonesia Barat ya, dengan standar bujurnya adalah 105, ini anak-anak ya. Kemudian waktu Indonesia Tengah dengan bujur standarnya adalah 120 derajat ini. Kemudian waktu Indonesia Timur dengan bujur standarnya adalah 135 derajat bujur timur. Jadi, selisih waktu antara Greenwich dan waktu Indonesia Barat adalah 7 jam. Sedangkan dengan waktu Indonesia Tengah adalah 8 jam. Dan dengan waktu Indonesia Timur adalah 9 jam. Misalnya ya, jika di Greenwich pukul 5, maka di Jakarta pukul 12 ya. Karena selisihnya adalah 7 jam. 7 jam lebih awal ya, jadi lebih cepat ini di Indonesia. Kemudian di Lombok pukul 13. Lombok ini masuk waktu Indonesia Tengah. Sementara itu di Papua itu masuk waktu Indonesia Timur, itu menunjukkan pukul 14. Nah, itulah anak-anak penjelasan saya tentang rotasi bumi dan pembagian wilayah waktu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.